Adapun judul khutbah singkat yang hari ini insyaallah akan saya sampaikan, yaitu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebagian ayatnya dalam Al-Qur'an. Yang diantaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang masyhur bagi kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menjelaskan, sesungguhnya Allah sendiri dan malaikatnya berselawat, memberi salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaklah kamu wahai kaum muslimin, kaum mukminin, banyak berselawat, bersalam, mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada momentum bulan Rabiul Awal, pada saat ini Hatib berwasiat berulang kali bahwa pertama marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memperbanyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena perintah salawat itu adalah wajib bagi kita orang-orang yang beriman yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai ayat tadi yang saya bacakan. Sesungguhnya Allah saja bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, keistimewaan yang paling istimewa adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang akhir, nabi yang paling sempurna, nabi pemimpin seluruh alam semesta. Begitu istimewanya. Perintah-perintah yang lainnya mungkin Allah, aqimus sholata wa atu zakata, dirikanlah salat, keluarkan atau bayar zakat. Tapi tidak, Allah tidak salat, Allah tidak zakat. Tapi perintah sholawat, Allah dulu menjelaskan bahwa Allah sedang malaikat sendiri bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan juga sebagai orang beriman, orang mukmin, untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang pertama, menggambarkan keistimewaan Rasulullah SAW daripada nabi-nabi yang lain atau manusia yang lainnya. Yang kedua, ayat yang saya bacakan tadi di awal khutbah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa telah datang kepada kita umat Islam atau orang beriman seorang rasul azizun 'alaihi ma 'anittum, seorang rasul yang sangat peduli kepada kaum umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah begitu menyanjung Nabi di sini, Allah memberikan, memakai kata-kata asmaul husnanya Allah, Raufur Rahim. Jadi yang kata-kata asmaul husna yang boleh dipakai oleh Nabi diantaranya Rauf, Rahim. Padahal itu asmaul husna. Kenapa Allah memakai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu tanda keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dianggap Rauf, yaitu padahal Rauf itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha menyayangi. Nabi juga disebut Rauf, Rahim. Itu asmaul husna yang pertama bisa dipakai, dipergunakan oleh Nabi. Nabi juga diberi gelar Rauf dan Rahim. Kemudian yang berikutnya ayat yang Nabi diberi keistimewaan bisa memakai asmaul husna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah manusia yang mempunyai akhlak yang sangat agung. Azim itu adalah asmaul husna. Tapi Allah bisa mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakai kata-kata azim, kata-kata
agung. Padahal sebenarnya pada hakikatnya itu manusia tidak bisa kecuali Allah, tapi keistimewaan dari Rasulullah SAW, Allah mengizinkan Nabi Muhammad bisa juga diberi gelar azim. Nabi Muhammad punya akhlak yang sangat agung. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa Allah sendiri mengagungkan, memberikan izin untuk memakai Asmaul Husna sebahagian untuk Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya menandakan Nabi mempunyai keistimewaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha ta'ala katsira. Telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah dalam ahli bahasa Arab bahwa tidak ada kata-kata yang bisa dipakai uswah itu kecuali ada orang yang mulia, orang yang, karena kalau ikutan yang orang biasa saja dipakai kudwatun, tapi karena khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW atau ada pemimpin yang bisa menyamai sifat Rasulullah SAW, maka bisa dipakai uswah. Kata-kata uswah adalah teladan yang sempurna, teladan yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh Allah bahwa yang bisa mencontoh Rasulullah SAW hanya orang yang mengharapkan, yaitu mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang yang mencontoh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang kedua, orang yang bisa mencontoh Rasulullah, orang yang banyak wa dzakarallaha katsira. Yang kedua, orang-orang yang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir, baik itu zikir-zikir yang biasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, atau zikir yang utama adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah orang-orang yang bisa mencontoh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kita bisa mendapat kesimpulan bahwa Rasulullah SAW, sehingga ahli syair mengatakan Muhammadun basyarun la kal basyar walakin huwa kal yaquti bainal hajar. Begitu keistimewaan Rasulullah SAW, walaupun ada ayat bahwa Nabi itu manusia, yang manusia seperti kita, makan, minum juga, bahkan dia beristri juga, tapi la kal basyar, tidak banyak keistimewaannya Rasulullah SAW daripada manusia biasa. Bahkan digambarkan bahwa perumpamaan Rasulullah SAW bagaikan batu yakut, batu permata di antara batu-batu biasa. Mungkin Rasulullah SAW kalau diibaratkan banyak batu kita ini mungkin ya dianggaplah ibaratnya batu kali. Kalau Nabi kita batu akik atau batu bacan. Bagaimana nilai daripada perbandingan daripada Nabi kita Muhammad SAW, daripada begitu perbandingannya dengan batu yakut, dengan batu-batu kali. Begitulah Rasulullah SAW, Nabi yang kita junjung tinggi, kita yang kita jadi panutan kita. Apabila kita mengikuti sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita akan bersama beliau. Sehingga Rasulullah SAW ada hadis penutup bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat heran, ya Rasul, wa may yaba, ya Rasulullah, adakah yang tidak mau masuk surga? Bentuk pertanyaan bahwa ada nggak orang tidak mau masuk surga, walaupun orang-orang yang mungkin tidak beribadah, tidak mengikut kepada Rasul, mungkin juga kalau ditanya apakah anda mau masuk surga, pasti dia jawab mau masuk surga. Makanya sahabat heran, ya Rasulullah, adakah orang yang tidak masuk surga? Nabi mengatakan, ada, man ata'ani dahalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mau masuk surga bersamaku adalah orang-orang yang taat kepadaku, orang-orang yang mengikut sunnahku, orang-orang yang mencintaiku. Maka itu man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku dan mengikut sunnah-sunnahku, apalagi banyak salawat kepadaku, maka itulah orang yang masuk surga bersamaku. Wa man asani faqad wa man nasani fahuwa ya'ba.
Barang siapa yang tidak, yang mendurhakaiku, tidak mau bersalawat kepada aku, tidak mau mengikut sunnah-sunnahku, maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Walaupun di mulutnya mengatakan saya mau masuk surga, tapi dia tidak cinta kepada Nabi, tidak mau bersalawat kepada Nabi, tidak mau ikut Rasulullah. Itulah orang yang tidak mau masuk surga, kata Rasulullah SAW.